Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada channel baru yang banyak sekali manfaatnya, yaitu BBQ Al-Qur'an. Di situ menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Qur'an, kemudian juga disampaikan tentang ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an, yaitu melihat memandang Al-Qur'an dari berbagai macam sisinya. Tentunya sangat bermanfaat ya. Ditonton tuntas, juga jangan lupa di subscribe, kemudian di like, tonton sampai selesai, karena akan membawa manfaat bukan hanya di dunia, tentu akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai akhirat. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an dengan menggunakan buku metode As-Rasmaniyah, sebuah metode hasil riset bertahun-tahun meneliti di masyarakat bagaimana agar masyarakat mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar dalam waktu yang cukup relatif singkat tentunya ya. Nah, di sini kita temukan melalui metode As-Rasmaniyah ini, insya Allah kita semua yang belajar Al-Quran mendapatkan kemudahan-kemudahan dari sisi pembelajarannya, dari sisi hukum-hukum dan contoh-contoh yang disampaikan melalui buku ini, tentunya sangat familiar dengan kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi utama bacaan panjang, di mana beberapa episode yang lalu telah kita mempelajari 6 materi yang dibaca dengung sebagai alat utama agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bacaan panjang. Kalau sebelumnya adalah bacaan dengung 2 harkat. Nah, kalau ini bacaan panjang 2 harkat. Tentunya beda. Kalau dengung ada dengungannya, kalau bacaan panjang 2 harkat berarti memang 2 ketukan. Walaupun nanti kondisinya apakah kondisi tartil, tadbir atau hadr. Walaupun pada kesempatan kali ini kita pelajari dengan bacaan tartil. Nah, sebelum kita mempelajari bacaan panjang ini, tentunya kita harus mengetahui, harus memahami huruf-huruf yang menyebabkan bacaan itu menjadi panjang. Pengalaman saya ketika memberikan training, ketika keliling Indonesia, semua sepakat bahwa huruf mad itu ada 3, yaitu huruf. Nah, ketika ditanya hurufnya, kadang-kadang memberikan jawabannya yang tidak tepat. Saya tidak tahu warisan dari mana. Melalui metode As-Rasmaniyah ini kita luruskan supaya tidak salah persepsi. Karena pada umumnya ketika ditanya ada berapa huruf mad, ada 3, betul. Coba sebutkan satu huruf. Alif waw iya. Coba sebutkan lagi alif waw iya. Bayangkan, ini seluruh Indonesia, padahal itu salah, keliru, tidak tepat. Kenapa? Karena huruf alif waw iya itu adalah termasuk huruf hijaiyah, bukan huruf mad. Kalau huruf mad itu dilengkapi alif fathah, ya mati kasroh, waw mati domah. Atau apabila ada huruf alif yang didahului harkat fathah, apabila ada huruf ya mati yang didahului harkat kasroh, apabila ada huruf waw mati yang didahului harkat domah, itu namanya huruf mad. Kalau alif waw iya itu namanya huruf hijaiyah. Atau secara ilmiah lagi, pertama huruf alif yang didahului harkat fathah, baik ada rasemnya maupun tidak ada rasemnya. Yang kedua, apabila ada huruf ya mati yang didahului harkat kasroh, baik ada rasemnya ataupun tidak ada rasemnya. Yang ketiga adalah huruf waw mati yang didahului harkat domah, baik ada rasemnya maupun tidak ada rasemnya. Rasem itu apa? Tulisan. Tulisan apa? Oh, tulisan Al-Quran yang dibukukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Mulai dari Rasulullah sampai Khalifah Utsman bin Affan. Itu nanti yang kita kenal sekarang itu adalah dengan rasem Utsmani.
Nah kemudian setelah kita mengetahui huruf mad ya secara baik dan benar, secara pemahaman yang benar, baru kita mengetahui hukum mad, hukum bacaan panjang. Nah mengetahuinya mudah. Kalau kita lihat panah ke kanan, itu berarti melihat huruf tersebut ada huruf mad. Nah kalau kita melihat ke kiri adalah itu hukum mad. Nah setelah huruf mad ini ada huruf apa? Nah itu yang menentukan bacaan panjang 2 harkat, 4, 5 harkat, 2, 4, 6 harkat, bacaan 6 harkat. Nah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan yang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli, yaitu apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf hidup selain hamzah. Sederhana kan? Kembali lagi, mad tabi'i atau mad asli yaitu apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf hidup selain hamzah. Itu namanya mad tabi'i. Nah, dibaca panjang 2 harkat. Kemudian mad tabi'i itu secara ilmiah ya dibagi menjadi 3, yaitu mad tabi'i harfi, kemudian mad tabi'i hukmi, dan mad tabi'i hakiki. Kenapa kita harus memahami ini? Supaya tidak salah ketika kita membaca Al-Quran, konsisten. Kalau mad tabi'i harfi berarti berupa huruf, yaitu di dalam Quran ketika ada pembuka surah hurufnya adalah hayyun tohuro ya, ha ya toharo, maka itu dibaca 2 harkat karena termasuk mad tabi'i harfi. Kalau mad tabi'i hukmi itu hukmi berupa hak kinayah, hak domir, nah itu dibaca 2 harkat ketika wasol, ketika berhenti dibaca pendek. Kemudian mad tabi'i hakiki itu huruf madnya tertulis, sehingga pada umumnya ya ketika wasol dibaca 2 harkat, nah ketika waqaf itu berubah menjadi hukum yang lain. Nah ini beberapa materi utama yang akan kita pelajari. Ini adalah mad tabi'i ya, yaitu kembali setiap ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf hidup selain hamzah di mana saja di dalam Quran, ketika bertemu dengan bacaan-bacaan seperti ini dibaca panjang 2 harkat. Sedikit kita praktekkan pada buku Metode As-Surasmaniyah halaman 105 ya. Buka halaman 105, kita praktekkan. Wa wa'adna Musa salasina wa asmabnaha miqatu arba'ina wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlufni fi qawmi limiqatina wa kallamahu rabbuh qala lan tarani makana. Demikianlah uraian singkat tentang mad tabi'i di mana saja di dalam Al-Quran. Ketika bertemu dengan bacaan mad tabi'i, pastikan dibaca panjang 2 harkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.